terkait materi subnya adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen. Baik, nah ini adalah jenis-jenis instrumen. Kita itu mau ukur di mana, tentu akan beda alatnya. Sekali lagi, mau ukur apa, alatnya pun akan menyesuaikan. Tidak semua instrumen di sini sesuai dengan apa yang mau kita ukur. Contoh, kita punya emas, gitu kan? Dari semua timbangan ini, maka tidak semua timbangan bisa digunakan. Walaupun pada dasarnya semua fungsinya buat mengukur. Sampai sini jelas? Kalau bilang, anggaplah anjingnya. Anjing itu 2 gram. Sempat nggak 2 gram? Ada. 2 gram itu kalau anjing kebesarannya kecilan? Kecil. Besar ya? 2 gram itu kanan kiri ya. Oke, baik ya. Nah, sebut saja tadi punya antingnya 2 gram, kanan segram, kiri segram, 2 gram. Ketika ditimbang ini, ya, ketika Bapak timbang sini ya, di sini Bapak taruh 1. Kalau salah bisa digunakan nggak? Bisa digunakan. Ya, harusnya tadi beratnya adalah sama, baik kanan atau ke kiri. Artinya dia nggak gerak ke kanan atau gerak ke kiri. Ya, karena beratnya sama. Nah, selanjutnya kalau kita pakai timbangan atau instrumen ini, kira-kira angka yang timbul di sini ini berapa nih? Berapa? Angka 2 harusnya. Ya. Boleh nggak kira-kira 2,9 atau 1,7 dah? Nggak bisa, ya. Harus 2 angkanya. Nah, di sini kan keluar angkanya ya. Di sini ada efek. Tapi kalau kira-kira ya kita timbang guna timbangan ini gitu ya. Kita taruh 2 gram anting. Kira-kira angka di sini nunjukin angka nggak? Enggak. Kenapa jadi nunjukin angka? Ya, karena tadi ya bukan alat ukurnya. Ini selanjutnya uji validitas ya. Jadi sederhananya, arti dari uji validitas adalah instrumen mengukur apa yang harus diukur. Jadi harus sesuai apa variabelnya, apa instrumennya. Nah, jadi harus sesuai. Jangan nanti kayak tadi ya, punya variabelnya emas tapi timbangan berat badan nggak sesuai. Nah, berarti kalau nggak sesuai maka sebutannya nggak valid. Kalau nggak sesuai maka sebutannya tidak valid. Selanjutnya, instrumen itu ada 2 syaratnya. 1, nilai R hitung lebih tinggi dari nilai R tabel, ya. Yang kedua, nilai SIP-nya harus kurang dari 0,05. Kalau yang pertama nilainya ternyata lebih rendah, maka tidak valid. Atau nilainya lebih dari 0,05 maka juga tidak valid. Ya. Oke, nah ini adalah kolom nilai R tabel yang biasanya kita gunakan ketika kita melakukan uji validitas. Ada taraf signifikansi, ada 5 dan 10. Kita pakai yang mana standarnya? Pakai yang 5. Ya, jadi sini ada 3, ada 4, ada 5, ada 27 sampai ada 1000 sampel. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat secara umum, semakin rendah sampel, maka nilai signifikansinya itu semakin besar. Namun jika sampelnya itu banyak, nilai signifikansinya kira-kira besar atau kecil? Kecil. Ya, standarnya berapa yang orang mau sampaikan? Jumlahnya berapa? Ya, sekitar jumlah 20 sampai 30 responden. Kalau nanti kalian melakukan uji validitas, ya, tapi nanti menyesuaikan kembali sampelnya ada enggak. Dan hal yang perlu diingat adalah ketika melakukan yang namanya uji validitas, misal penelitian di rumah sakit ULIN, kira-kira melakukan uji validitasnya di mana? Di rumah sakit ULIN atau di rumah sakit lain? Benar? Nah, itu yang perlu Bapak luruskan. Nah, ketika kita melakukan penelitian di rumah sakit ULIN, maka uji validasi jangan di rumah sakit ULIN. Harus di tempat minimal sama speknya.
Kalau tidak ada turun 1. Ya, nggak mungkin kan, Pak di sini kerja Pak, udah Pak, berarti kejauhan lah Pak, langsung ngajukan kejauhan, terlalu banyak dana. Jadi minimal turun 1 tingkat. Paling tidak di mana? Kalau satu spek rumah sakit, Ansari Saleh. Sama sini bisa dipahami? Uji validitas. Oke, perlu Bapak sampaikan. Di sini ada VAR 1, 2, 3, 4 ya. Ini karena apa namanya? Tidak Bapak edit, jadi VAR-nya artinya VAR-nya apa? Item kuesionernya. Kuesioner 1, 2, 3, 4 sama ya 1, 2, 3, 4. Ini berarti kuesioner atau pertanyaannya. Nah, yang kita lihat adalah ada 2 item nanti, person correlation dan juga nilai sig. Ya, yang akan kita lihat di bagian ujung nih. Nih, di bagian jumlah. Ya, di bagian jumlah. N itu adalah jumlah sampel yang digunakan pada uji valid. Ya, jumlahnya 27. 0,633. Kenapa Pak? Kan tidak ada angka 0. Iya, titik di sini ini sebenarnya ada angka. Tapi 0-nya dihilangkan. Ya. Jadi kalau kita lihat taraf signifikansi, atau ini Bapak harus kecilkan ya. Ini ada 0,00 ya. Oke, nih. Signya berapa? 0,000. Ini 0,6, 0,8, 0,8, 0,00. Oke. Nah, tadi jumlahnya sampel 27. Jumlah sampel 27, nilai signya ini berapa? 0,381. Tadi syarat dikatakan valid apabila nilai betul. Oke, syarat kedua nilai oke, good ya. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena semua nilainya sesuai atau semua nilainya memenuhi syarat seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh raiskan kalau mau bertanya? Ada? Bisa dipahami? Bingung? Bingung? Bingung atau tidak? Tidak? Oke, karena kalau bingung nih nggak bisa lanjut ya. Nanti ini saja bingung, nanti gimana yang lain ya. Oke baik, kalau tidak ada bagus loh ya. Nah selanjutnya kita bahas terkait definisi uji reliabilitas ya. Jadi apa sih reliabilitas? Ya, kata kuncinya adalah konsisten dan stabil. Konsisten itu berarti tetap, stabil itu nggak turun nggak naik ya. Nah pada instrumen ya syaratnya itu cuma satu ya, angkanya harus nilai alfanya, nilai kronbahnya, nilai alfa kronbah atau kronbah alfa, terserah mau nyebutnya yang mana ya, minimal dia harus lebih dari atau sama dengan 0,6 boleh nyebutnya, atau 0,60 juga boleh, atau 0,600 juga boleh ya, biar persingkat 0,6 aja ya, itu lebih mudah. Nah ini adalah kriterianya ya. Kenapa harus di angka 0,6 Pak? Karena 0,6 ini masuk kategori nomor 4 poinnya. Apa? Masuk kategori di interval 0,6 sampai 0,799. Kategorinya apa? Atau kriterianya tinggi. Jadi dalam kata lain, syarat uji reliabilitas selain dia harus nilainya ini ya, minimal kriterianya tinggi. Pak, kalau lebih dari nilai ini boleh nggak? Boleh, malah bagus. Tapi standar angkanya minimal ini ya, seperti itu. Pak, kalau kurang dari 0,6 gimana? Apa kira-kira? Kalau kurang dari 0,6? Iya, itu kategorinya. Kategorinya cukup. Bila kurang dari 0,6, maka kira-kira reliable atau tidak? Tidak. Bisa nggak Pak? Instrumen dia valid, tapi tidak reliable, bisa nggak kira-kira? Bisa. Ya. Bisa juga dia reliable, tapi tidak valid. Bisa. Ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, baik. Nah, sekarang ini 4. Jangan nanti ketika di hasil uji validitas tadi hasilnya 7, di sini n-nya sama dengan 4. Nah, itu berarti ada yang menghilang 3. Tidak boleh ada yang menghilang. Jadi harus di sana uji validitas 4, rehabilitas itu 4 juga. Ini mohon maaf ya. Ini uji rehabilitas. Sebentar, Pak, begitu. 0,6. Nah, sekarang hasil ini reliable atau tidak? Hasilnya reliable. Berarti bisa digunakan enggak? Bisa. Karena tadi dilihat dari jumlah nilai uji validnya, ya, dari uji validnya semua valid, ya, dan hasil reliable dia juga reliable, maka instrumen ini bisa digunakan buat penelitian seperti itu. Ya, bisa dipahami? Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, 2. Apa yang sudah dikerjakan Bapak mau simulasikan? Yang SPSS di atas 22 tampilannya aman? Pai garis? Pai garis ya? Oke, ya rasanya yang hilang dari situ 27 atau 28 sudah hilang dari sini. Ya, rasanya ya. Oke, baik. Kita ini angka-angkanya namanya coding. Nanti tidak ada, ya. Lalu dihitunglah, ya, dihitung sampai di sini. Jangan lupa nanti ditambahkan kolom jumlah. Kadang hal yang keliru dilakukan mahasiswa adalah bloknya atau mengkopinya itu dari sini, ya, dari sini, ya, sampai di sini. Nah, itu kadang, ya. Atau keliruan yang kedua, terkadang menjumlahnya itu bukan dari yang ini, ya, bukan dari yang ini nih, melainkan dari sini nih, tambah, ya kan? Jadi ini 16 tambah 1 17, ya, ya, 19 tambah 15, banyak banget. Biasanya itu kekeliruannya. Oke, baik. Nah, ini sudah di kolom jumlah. Jadi nanti di poin jumlah di sini akan kelihatan masuk kategori yang mana seperti itu, ya. Nah, kalau ini kan sudah ada nih, ini poinnya, ini kategorinya, ini codingnya. Ini kalau mau di coding, ya. Tapi di sini kita mau uji validitas dulu. Nah, kalau di sini tuh udah sampai ke tahap kita mau lihat distribusi frekuensi apa yang paling banyak berdasarkan kategori. Ya, tapi kita nggak bahas itu sebelumnya. Sekarang kita nggak bahas itu. Kita mau bahas terkait uji validitas dulu. Jadi dengan kata lain, data ini tidak kita gunakan. Ya, karena ini udah hasil dari penelitian. Sampai ini bisa dipahami? Jadi kada perlu 2 tambah 3 tambah 2 tambah 3 kebanyakan. Capek, ini mumpung karena sedikit ya nggak masalah gitu kan. Kalau pertanyaannya ada 60 pertanyaan, ya, kawan nanya, tadi mandak sabun di mana? Nah, berapa tadi lah, nanti kan ngulang lagi gitu. Jadi apa namanya? Langsung saja di blok kayak gini, langsung auto sum. Ya, formula auto sum, langsung keluar angkanya. Ya, ini akan lebih otomatis dan menghindari yang namanya human error. Ya, oke. Nah, nih di copy paste di blok, ya, sampai kayak gini ada garis putus-putus ini secara tidak langsung kalau kelihatan. Nah, itu artinya daerah itu yang kita blok. Lalu kita menggunakan aplikasi yang namanya SPSS, ya. Ini ada data view dan juga variable view. Ini variable view, data view. Jadi di sini bagian data view kita langsung copy paste apa yang sudah kita copy tadi. Ya, ini sudah kita paste, lalu di sini boleh yang akhir ini kita tulis total. Nah, seperti itu. Nah, sisanya boleh kan dipencet-pencet, nggak usah juga nggak apa-apa. Atau kalau Pak ini 0, angka 000 ini bisa dihilangin nggak Pak? Jawabannya bisa. Ya, gimana caranya? Caranya di bagian ini, desimalnya kita nolkan semuanya.
Nih. Ya. Salah. Nah, ketika di sini angkanya kita nolkan semua, maka kita balik ke data view, angkanya jadi hilang. Bisa dipahami? Bisa? Oke, selanjutnya yang pertama tadi kita mau melakukan yang namanya uji valid ya. Ini nggak usah diapa-apain, ya opsinya nggak usah diapa-apain, pastikan tercontreng person to type dan tercontreng flag signification correlation-nya. Yang kalau sudah klik OK. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, untuk tampilan awal, ini jumlahnya n-nya ada berapa? Ada 15. N sama dengan 15, berapa nilai R tabelnya? Kita balik ke sini dulu. N sama dengan 15, berapa angkanya? 0, berarti angkanya kalau di bawah angka ini, artinya instrumennya dikatakan valid atau tidak? Tidak. Oke, sekarang kita balik ke aplikasi SPSS. Nah, sekarang 0, berapa tadi? Lupa aja. 0,514 ya, 514. Ada nggak di bawah 514? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Data yang pertama mana? Yang pertama di atas. Nah, ya. Oke, secara hasil nilai person correlation-nya atau nilai R hitungnya ada nggak yang di bawah nilai R tabel? Tidak ada. Oke, berarti syarat pertamanya semua memenuhi kriteria. Syarat keduanya itu apa? Nilai SIG-nya. Berapa nilai SIG-nya? Kurang dari 0. Sekarang ada nggak yang kurang, yang lebih dari 0,05? Ada? Yang mana? Yang mana? 0,4 dengan 5 tuh lebih kecil atau lebih besar tuh? Lebih kecil. Ya, baru itu masih masuk. Ya, jangan sampai salah. Ya, Pak, ini Pak angkanya 0,044. Valid gak Pak? Memenuhi syarat gak? Iya, memenuhi. Karena masih di bawah 0,05. Kalau misalnya di sini 0,6 atau di sini ya 0,144, nah itu baru tidak valid. Nilai SIG-nya lebih dari. Bisa dipahami? Bingung? Enggak ya? Enggak ya? Oke, jadi kalau kita lihat di sini angkanya dari instrumen pertanyaan 1 sampai 7 ada yang tidak valid? Ada? Tidak ada, artinya semua pertanyaan valid. Jelas sampai sini? Jelas. Oke, baik, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melakukan ability analysis. Kita klik di sini. Nah, ini kita pindahkan kecuali kolom total. Ya, jangan menambah kolom total. Kalau menambah kolom total nanti akan naik angkanya. Kita coba. Gak apa-apa, coba-coba ya. Nah, ini biarin dulu di awal. Oke, angkanya jadi berapa? 0,783. Ini kalau angkanya dibuatin kolom total. Sekarang kolom totalnya kita hapus. Kita kembalikan ke habitat asalnya. Ya, ke habitat asalnya kolom total kita kembalikan. Balik sana ya. Oke, baik. Nah, jadi berapa? 0, lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah, Pak. Lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Tuhan bingung toh. Lebih tinggi atau lebih rendah? Mulai pulang stroke ya. Nah, lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih rendah. Hah?
Astagfirullahaladzim. Iki loh. Waduh, piye loh. Nah, tadi hasil pertama tadi berapa, ingat gak? 0, berapa? Nih hasil pertama 0, mana ya? Nih hasil pertama tadi berapa? 0, oke, hasil kedua 0, lebih rendah atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Ya, masa Bapak harus panggil yang Bapak yang kelas 3 gitu ya. 7 dan 8 lebih tinggi yang mana gitu ya? Kan nggak perlu. Ya. Masih ada waktu Bapak 5 menit. Ya, ini berwaktu berguna banget ya. Oke, kita lanjutkan dulu ya, sedikit lagi. Nah, kemarin Bapak nggak sempat jelasin. Kemarin kan ada yang kecil-kecil kan? Nah, yang kecil-kecil itu klik sini, ya, sama kayak analisis, klik di sini, scale, if item deleted. Oke, Bapak ulang. Nih, sama, ya, ini mau dipindah dulu ke asal ini juga boleh, enggak juga boleh, sama. Ya, nggak masalah, it's okay, no problem. Ya. Jadi Bapak karena pengen cepat, jadi Bapak klik di sini, Bapak nggak balik dulu ke sini. Nih, balik pun sama aja angkanya ya, nggak akan berubah. Ya, analyze, scale, reliability analysis, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya ini kan udah dipindah toh, totalnya tetap ditinggalin di sini, biarin aja dia sendiri ya. Terus statistik ini descriptive for item, scale-nya nggak usah diconteng-conteng, langsung di scale of if item deleted. Itu aja yang bagian contreng. Oke, kita klik di sini, klik continue, klik OK. Keluar hasilnya per item. Ini angkanya. Kalau ditanya uji reliabilitas per item mana, maka ini yang dimaksud. Ya, tapi kalau minta secara umum, ambil yang ini. Paham? Any question? No? Oke. Ya, karena tidak ada pertanyaan, Bapak akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilang mohon maaf. Akhir kata mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.